Menurut logika Tifatul PKS, kalau cuma jawab pertanyaan boleh menghina keyakinan lain ya? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Edi Gusnaidi dalam unggahan di akun IG-nya menjawab cuitan tidak logis dari Tifatul Sembiring, ex-Menkominfo yang berasal dari kader PKS itu. Apalagi topiknya jika bukan perkara penistaan agama yang kini sedang ramai dibahas publik, tidak terkecuali netizen. Kita tahu setelah Muhammad KC dan Yahya Waloni berurusan dengan pihak berwajib, mulai santer dibahas soal seruan agar Abdul Somad, kerap disebut Ustadz Abdul Somad atau UAS, juga diperkarakan. Maklum, selama ini publik mengetahui bahwa sosok Abdul Somad atau UAS ini juga tak kalah kontroversial kalau bicara atau ceramah, bahkan ada yang menilai bisa dikategorikan penistaan agama. Masih ingat kan saat Somad menjelaskan soal salib, lalu menyebutkan soal jin kafir sambil memperagakan seseorang dengan pose disalib? Kalau tidak mengarah pada sosok Yesus dalam iman Kristen, siapa lagi? Masa disebut sindir Yahya Waloni atau Anies Baswedan? Jadi kalau lantas seorang Tifatul Sembiring anggota DPR RI dari fraksi PKS itu kesal karena ada yang membawa-bawa nama Abdul Somad dalam kasus dugaan penghinaan agama yang dilakukan Muhammad KC dan Yahya Waloni tadi, dengan berkata ada yang coba menyeret-nyeret nama Ustadz Abdul Somad terkait dugaan penghinaan agama oleh MKC. UAS tidak pernah menghina agama orang lain, UAS hanya menjawab pertanyaan jamaahnya. Rasanya pantas kalau Teddy Gusnaidi menjawab bahwa perkara benar atau salah itu urusan kepolisian, bukan berdasarkan opini subjektif dari Tifatul, iya kan? Teddy Gusnaidi juga benar ketika berkata ada kesamaan dalam kasus KC, Waloni, dan Somad jika urusannya adalah ucapan yang tidak pantas yang mengarah pada penghinaan keyakinan lain dalam ceramah atau ucapan yang mereka pernah sampaikan. Rekam jejak digitalnya pun masih ada, bisa dengan mudah dilihat termasuk ucapan Abdul Somad tadi. Jadi kalau Tifatul lantas bercuit pada 30 Agustus 2021 kemarin dengan berkata, ada kesan berat sebelah. Tapi si KC ini sangat sengaja menista, buat video khusus untuk itu, jangan cari ribut. Siapa yang sebenarnya sedang ingin ribut? Atau apakah ada yang sedang ingin ditutupi oleh Tifatul dengan cuitannya itu? Dugaan lain yang patut dimunculkan adalah kekhawatiran Tifatul kalau orang-orang dengan gaya ceramah yang mirip dengan ketiga orang tadi, khususnya dari kelompok atau partainya, juga bisa dipermasalahkan. Apabila ketahuan pernah menista agama, entah kapan dan di mana, bisa diterima dugaan ini? Dugaan patut dimunculkan karena gak ada angin, hujan, badai, atau petir. Hanya ada demo pembela Rizik di Jakarta kemarin. Kok tiba-tiba kader PKS itu muncul dengan cuitan bernada protes, atau malah sedikit menantang? PKS lagi. Bosan saya dengan sepak terjang kader partai ini. Kalau sudah membela orang lain yang cenderung sebarisan dengan mereka, kok kesannya langsung logika sehatnya tidak bekerja ya? Apakah dengan logika Tifatul tadi lantas dengan dalih sedang menjawab pertanyaan, siapapun boleh menghina keyakinan lain gitu? Terus hanya pelaku ceramah yang dianggap dengan sengaja bicara soal keyakinan lain yang menyimpang dan menjurus ke arah penghinaan baru bisa dibawa ke ranah hukum? Lucu sekali memang logika orang itu. Ya rasanya tidak cuma sekali atau dua kali saja terjadi. Masih ingat kasus follow akun enak-enak yang dulu pernah dipergoki dilakukan oleh akun Twitter atas nama Tifatul Sembiring kan? Apakah pembelaan bernada ngelesnya saat itu terdengar logis atau masuk akal? Kita tahu semua jawabannya kan? yakni dia bilang salah pencet. Lagi pula seharusnya dia sebagai anggota DPR yang digaji oleh negara mendukung penuh kalau ada upaya mengusut dan membereskan setiap dugaan penistaan agama, sampai pelakunya terbukti benar atau salah menurut putusan pengadilan, bukan kader parpol atau anggota dewan yang cuma keberatan di akun Twitternya. Kalau cuma gitu sih anak kecil juga bisa, hanya perlu diajarin sebentar terus pencet tombol keyboard di gadget. Jadi deh cuitannya. Betul Pak Tifatul. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Membongkar alasan sebenarnya kenapa Tifatul dan Andre Rosiade sering baku hantam di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Berkelahi atau baku hantam di dunia nyata memang tidak dibolehkan, karena berpotensi mencederai atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sudah banyak kok orang yang tewas pasca berkelahi, kadang salah satunya yang tewas, kadang dua-duanya meninggal dunia. Akibatnya, si istri menjadi janda dan anak menjadi yatim. Dan bagi yang menang bukan berarti permasalahan selesai, tetapi muncul masalah baru, yakni harus berurusan dengan hukum.
Membunuh itu ancaman hukumannya puluhan tahun penjara loh. Belum lagi perasaan was-was datang setiap hari lantaran khawatir keluarga korban balas dendam. Selain itu, di stigma sebagai pembunuh itu tidak enak. Orang akan mikir 1000 kali untuk mau dekat atau menjalin hubungan dengan mantan pembunuh. Jadi fix, tidak salah peribahasa lama mengatakan, kalah jadi abu, menang jadi arang. Karena di antara kedua belah pihak yang berkelahi, baik yang menang maupun yang kalah, tidak ada yang diuntungkan. Itulah kenapa musyawarah mufakat itu penting untuk dilakukan, serta prinsip win-win solution penting untuk dikedepankan. Namun, di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, ada juga loh baku hantam yang sekeras apapun tapi tidak mencederai fisik, sehingga sudah bisa dipastikan pihak yang berkelahi tidak akan ada yang masuk rumah sakit ataupun sampai meninggal dunia. Baku hantam tersebut adalah baku hantam di dunia maya. Ini sering banget terjadi di sosial media, khususnya di Twitter. Apalagi menjelang Pilpres 2019 lalu. Tawuran di Twitter nyaris terjadi setiap hari. Sekarang saja sudah agak reda lantaran Prabowo dan Sandi masuk kabinet Jokowi. Hanya saja, meskipun sudah mereda, tetap ada. Seperti yang terjadi antara politisi PKS Tifatul Sembiring melawan politisi Gerindra Andre Rosiade. Yang mana hal itu berawal dari kritik Andre terhadap Gubernur Sumbar yang membeli mobil dinas baru di tengah pandemi corona. Menurut Andre, Mahyaldi Ansyarullah yang juga mantan wali kota Padang tidak punya empati terhadap masyarakat Sumbar. Masyarakat sedang menderita, pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat. Lah pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru. Ini gak benar namanya, ujar Andre dengan nada meyakinkan 17 Agustus. Ketua DPD Gerindra Sumbar itu pun mengatakan bahwa alasan beli mobil dinas baru karena telah dianggarkan di APBD tidak bisa diterima. Karena anggaran itu bisa saja dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kita tahu sendirilah, meskipun kelakuannya kayak gitu, Mahyaldi tetaplah gubernur kebanggaan PKS. Tifatul yang juga mantan petinggi partai itu tidak terima dong. Salah satu koleganya diskakmat oleh kader partai lainnya. Hingga ia menskakmat balik Andre lewat akun Twitternya. Menkominfo era SBY tersebut lantas menyentil nama Andre terkait pemberitaan renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang memakan dana sebesar 5,6 miliar rupiah. Yang kita tahu sendiri bahwa Supardi ini merupakan kader Gerindra. Lagi nungguin klarifikasi Mas Andre, biasanya cepat nyambar, ujar Tifatul melalui akun Twitternya @tifsembiring, yang kemudian dibalas oleh salah seorang netizen, @Jeffrinaldi dengan mengatakan, semoga orang Sumbar bisa segera tersadarkan jika para pemimpinnya baik PKS atau Gerindra sama saja, WKWKWK. Karena yang disindir itu kader Gerindra, Andre pun tidak tinggal diam. Tanpa tedeng aling-aling, ia membalas cuitan Tifatul Sembiring tersebut dengan melampirkan link berita yang berjudul Orang dekat Gubernur Sumbar mangkir panggilan polisi soal surat minta bantuan melalui akun Twitternya @andre_rosiade. Pak Tifatul yang ngeblok saya, mohon infonya ada apa ya ini? Ditunggu klarifikasinya, ujar Andre dengan nada seperti tanpa bersalah. Baru tahu kalau ternyata Tifatul Sembiring yang juga mantan presiden PKS itu nggak gentle. Terbukti, dia mengajak Andre Rosiade tweet war, tetapi akun Twitternya malah diblok. Sudah kayak Rizal Ramli, Raja Blokir, Anissa Pohan, Duta Blokir, Fahira Idris, Ratu Blokir, dan Musni Umar, Rektor Blokir saja si Tifatul ini. Dan sampai sekarang, sampai tulisan ini dipublish, balasan telak dari Andre tersebut belum direspon balik oleh Tifatul. Sebelumnya, kedua politisi ini juga pernah berkelahi loh di Twitter, yaitu terkait permasalahan perairan Natuna. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Andre dan Tifatul bisa bertengkar seperti Tom and Jerry itu? Bukankah keduanya berasal dari partai yang sama-sama berjuang memenangkan Prabowo kala itu, yakni di Pilpres 2014 dan 2019? Di samping itu, baik PKS maupun Gerindra juga pernah sama-sama menjadi partai oposisi periode 2014-2019. Jawabannya sederhana, yakni karena berebut suara. Baik PKS maupun Gerindra sama-sama ingin mendapatkan suara terbanyak di Sumbar. Serta Andre juga bernafsu jadi gubernur di ranah Minang itu yang kini lagi dikuasai oleh PKS. Itu saja. Bagaimana menurut Anda?